Kita mulai ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini kita membahas terkait dengan perekonomian terbuka ya. Nah, minggu sebelumnya materi-materi kita sebelumnya itu kita hanya menggunakan variabel output atau pendapatan nasional itu hanya terdiri dari 3 variabel ya, konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ya, hanya 3. Tujuannya apa? Agar kita kemarin mudah ya menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya pendapatan nasional. Ya. Nah, sekarang konsep perekonomian itu kita buka lebih lebar lagi. Ya. Artinya di sini kita asumsi yang kemarin itu sekarang kita lepaskan. Artinya sekarang sumber pendapatan nasional itu bisa bersumber dari aktivitas perdagangan antar negara, ekspor impor, gitu ya. Hingga inilah yang disebut dengan konsepnya perekonomian yang terbuka. Ya, kalau kemarin kan prinsip perekonomiannya tertutup. Ya, tertutup artinya dia tidak melakukan ekspor impor, tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, itu ya. Meskipun konsep itu juga sebenarnya masih ada. Menurut Anda, apakah masih ada negara yang masih tertutup? Ya Ada, tidak. Pak. Hah? Korea Utara, Pak, mungkin. Korea Utara mungkin ya. Korea Utara mungkin itu adalah yang memang mereka memilih untuk tidak membuka negaranya untuk melakukan transaksi dengan luar negeri ya. Mana lagi? Kuba mungkin ya, nggak tahu Kuba masih nggak ya? Atau negara-negara yang memang dia di embargo ya, dikenain sanksi sehingga dia tidak bisa bebas melakukan perdagangan dengan luar negeri gitu ya. Nah, itu juga neraca perdagangannya sangat kecil gitu ya. Nah, di sini kalau negara itu terbuka ya, pendapatan dan pengeluarannya itu bisa bersumber dari luar negeri. Nanti kita akan bahas juga dalam pengertian perekonomian terbuka ini ada konsep yang disebut dengan perekonomian terbuka kecil. Ya. Perekonomian terbuka kecil. Ya. Ada yang sudah tahu nggak apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka kecil? Small. Mengapa disebut perekonomian terbuka tapi kecil? Ada yang paham nggak di sini? Ada yang sudah baca bukunya? Karena itu ya Pak, karena kita nggak bisa mempengaruhi share dunia itu. Yang bisa cuma negara adidaya seperti Amerika, US gitu Pak. Mengapa demikian? Kurang tahu sih Pak, tapi ya yang bisa mempengaruhi suku bunga dunia itu cuma negara adidaya tersebut karena mereka mempunyai sumber yang berlebih gitu Pak untuk ditabungkan di bank dunia gitu. Makanya ketika mereka bisa mengambil uangnya, itu akan menyebabkan nanti suku bunganya itu nanti bisa berubah juga dan suku bunga dunia juga pun ikut berubah karena kan kita menyesuaikan. Kalau misalkan kita nggak menyesuaikan nanti banyak orang, kalau misalkan kita terlalu rendah suku bunganya, banyak orang yang nabung keluar gitu karena bunganya lebih menggiurkan dan lebih tinggi gitu sih Pak. Oke, nanti kita akan bahas ya Mbak Tika ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita ingin melihat bagaimana keseimbangan transaksi perdagangan antar negara. Ya, itu ditentukan oleh nilai tukar, gitu ya. Kalau dalam perekonomian tertutup, ya, keseimbangan permintaan dan penawaran itu ditentukan oleh tingkat bunga, ya. Nah, apa faktor yang berpengaruh terhadap keseimbangan perdagangan luar negeri? Ya, nanti akan kita lihat peran dari nilai tukar mata uang, ya. Kemudian yang berikutnya juga akan kita bahas bagaimana pengaruh dari kebijakan, ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian kebijakan perdagangan juga terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah data dari negara-negara yang melakukan perdagangan antara negara ya. Neraca perdagangannya, ekspor impornya gitu ya. Kalau kita lihat bisa contoh ini 2013 Jerman ya. Jerman itu neraca perdagangannya itu lebih dari 40% ya, itu yang menyumbang terhadap GDP-nya. Menyumbang pendapatan nasionalnya. Ya. Kemudian kita lihat mana lagi, ini ada Kanada, ada Inggris, Itali, ya. Amerika misalnya ya 15% lah kira-kira dari neraca perdagangannya itu menyumbang pendapatan nasionalnya. Nah, jadi ini menunjukkan besarnya pengaruh dari neraca perdagangan terhadap pendapatan nasional. Ya. Kita lihat di Jerman misalnya, ekspornya lebih besar daripada impornya. Berarti negara ini mengalami surplus. Ya. Mereka memperoleh manfaat dari perdagangan. Ya. Negara lain seperti Inggris misalnya, impornya lebih besar daripada ekspornya. Ya. Berarti neraca perdagangannya defisit. Ya. Yang beda dengan Cina ya. Kalau Cina ya ekspornya lebih besar dari impornya. Ini yang bikin perang dagang ya di kedua negara ini. Karena kalau secara nominal sekarang nilai perdagangannya itu sangat besar ya. Kalau ini kan prosentase terhadap GDP masing-masing. Tapi kalau dilihat dari angka perdagangannya itu sangat besar ya kedua negara besar ini. Nah, di dalam perekonomian yang terbuka itu sekarang konsepnya itu output atau produk yang dihasilkan suatu negara itu tidak selalu sama dengan belanjanya. Ya, kalau produksi negara itu lebih besar daripada konsumsinya, belanjanya, maka sebagian produknya ini dikirim ke luar negeri, diekspor. Ya. Namun kalau belanjanya itu lebih kecil, lebih besar daripada produksinya, maka dia akan mengambil barang dari luar negeri, mengimpor. Ya, seperti Indonesia misalnya, produksi berasnya nggak cukup untuk orang Indonesia, maka Indonesia membeli dari luar negeri. Ya, demikian juga dengan investasi. Ya, kalau modal untuk investasi itu di dalam negeri tidak cukup, maka dari Indonesia akan meminjam dari luar negeri, ya, atau investor dari luar negeri akan masuk ke Indonesia. Demikian juga sebaliknya, ya. Nah, ini sudah saya bahas ya, bagaimana ketika perekonomian terbuka sekarang konsumsi tidak hanya dari domestik juga dari luar negeri. Investasi juga sama, belanja pemerintah juga sama. Sehingga kalau seluruh konsumsi luar negeri ini kita kumpulkan, inilah yang disebut dengan impor. Ya, neraca perdagangan itu adalah selisih daripada ekspor dikurangi dengan impor. Ya, kalau ini persamaan ini kita taruh di sebelah kiri, ini semua adalah impor, maka sekarang kita mendapatkan variabel baru di dalam yang membentuk GDP, pendapatan nasional adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah ditambah dengan neraca perdagangan. Jadi kalau kita susun kembali neraca perdagangan net ekspor ini ya adalah selisih daripada output dikurangi dengan belanja dalam negeri. Ya. Kalau outputnya lebih besar daripada belanja dalam negeri, maka kelebihannya kita ekspor. Maka net ekspor kita positif, kita memperoleh surplus ya, kelebihan. Kalau konsumsi kita, ya, belanja kita lebih besar daripada outputnya, maka kita membeli dari luar. Net ekspornya negatif, kita mengalami defisit, kekurangan. Ya, ini penjelasannya. Surplus dengan defisitnya. Nah, kemudian juga di pasar untuk modal, ya, pasar modalnya. Modal yang tersedia, ya, itu adalah tabungan dikurangi dengan investasi. Ya. Berapa banyak tabungan nasional dikurangi dengan investasi.
Kalau tabungan kita, ya, tabungan nasional kita itu lebih banyak daripada permintaan investasi, berarti kita punya kelebihan duit, ya, kita punya kelebihan modal, ya. Maka modal ini akan bisa digunakan untuk kita untuk kita investasikan di luar negeri. Maka ini yang disebut dengan capital outflow. Capital outflow itu ada modal dari dalam negeri keluar, outflow. Ya, maka kita memberikan pinjaman karena kita membiayai proyek di luar negeri. Sebaliknya, kalau permintaan investasi di dalam negeri itu besar, sedangkan modalnya itu sedikit, kecil, ya, maka kita meminjam dari luar negeri. Ya, ini disebut dengan capital inflow. Masuk, ada dana masuk. Kita menjadi negara yang peminjam. Ya, kita menjadi debitur. Ya, jadi dari persamaannya ini, ya, jadi kalau neraca perdagangan itu merupakan juga, ya, kalau kita susun lagi, output dikurangi dengan belanja itu merupakan tabungan. Tabungan dikurangi investasi merupakan neraca perdagangan. Ya. Jadi kalau tabungannya lebih besar daripada investasinya akan terjadi capital outflow. Ya. Surplus. Kalau defisit berarti neraca perdagangannya negatif. Nah, kita bisa lihat nih contoh di sini, ya, di grafik ini Anda bisa lihat ini data neraca perdagangan di Amerika. Ya. Kita lihat dulu di bawah ini, ya. Investasinya yang hijau ini, ya, lebih tinggi dari tabungannya, lebih tinggi dari modalnya lebih rendah, gitu ya, yang orange di bawah ini, yang kuning di bawah. Artinya adalah di Amerika, ya, mereka membutuhkan modal yang bersumber dari luar negeri untuk membiayai investasinya karena investasinya lebih besar daripada tabungannya. Akibatnya adalah neraca perdagangannya adalah defisit karena mereka menjadi peminjam. Ya, Anda lihat di perdagangan mereka, ya, mereka negatif, ya, di bawah nol, defisit. Ya, semakin besar, ya, selisih antara investasi dengan modalnya, maka defisitnya makin besar. Ya, kelihatan situ. Nah, inilah yang membuat, ya, Amerika itu menjadi negara debitur terbesar, ya, negara peminjam terbesar di dunia. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat datanya di tahun 2014 misalnya, orang Amerika yang memiliki aset di luar negeri itu 24,7 triliun dolar. Sedangkan orang asing yang memiliki aset Amerika sebesar 31,6 triliun. Selisihnya berarti lebih banyak orang asing yang menanamkan asetnya di Amerika. Sehingga selisihnya itu adalah 6,9. Ya. Perdagangan Amerika mengalami defisit. Inilah yang menyebabkan Amerika menjadi negara peminjam terbesar di dunia. Ya. Namun kalau kita lihat juga, Amerika itu kan negara yang pertumbuhannya sudah stabil gitu ya, terus kondisi risikonya itu juga aman gitu ya, sehingga untuk negara seperti Amerika, ketika mereka memperoleh pinjaman dari luar negeri, mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah, gitu ya. Nah, sebaliknya, ketika Amerika memberikan pinjaman kepada negara lain, dia bisa mengenakan bunga yang lebih tinggi. Ya, mengapa demikian? Karena risiko negara yang lain, ya, itu lebih tinggi. Kalau tingkat bunganya lebih tinggi, maka tingkat bunga pinjaman yang dibayarkan juga harus lebih besar, ya.
Nah, kemudian ini adalah bagaimana kita menyusun persamaan kembali terkait dengan beberapa fungsi output yang ada di dalam perekonomian terbuka kecil. Ya, pertama adalah fungsi produksi, ya, dipengaruhi oleh faktor produksi. Kemudian konsumsi itu adalah disposable, kemudian investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, dan faktor eksogen, belanja pemerintah dan pajak itu ditentukan tersendiri oleh pemerintah, ya, sesuatu yang di luar ya kondisi perekonomian, ya, ditentukan tersendiri, eksogen. Maka di sini kalau kita gambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan modal, gitu ya, dengan investasi, tingkat tabung, gitu ya, maka kurvanya berbentuk, penawarannya berbentuk vertikal, ya, karena tabungan itu adalah merupakan selisih daripada belanja, ya, output dikurangi dengan belanja. Ya, output dikurangi dengan belanja. Maka akan tersedia sejumlah modal tertentu, ya, untuk membiayai investasi, ya, ini jumlah penawarannya. Nah, kemudian kita juga dalam menggambarkan ini, kita menggambarkan asumsinya untuk lebih mudah. Pertama adalah asumsinya adalah perdagangan obligasi, ya, atau pinjam meminjam antar negara itu adalah substitusi yang sempurna. Ya, artinya mau Amerika meminjamkan uangnya ke Eropa, mau Amerika atau Indonesia pinjam ke Amerika, ya, atau Indonesia pinjam ke Eropa, gitu ya, atau Indonesia pinjam ke Singapura, gitu ya, itu dianggap bunganya sama saja, karena dianggap risikonya sama saja, gitu ya. Nah, tentu ini kan berbeda-beda, ya kan? Kalau negara itu makin stabil, makin baik dia, ya, makin maju negara itu, ya, makin aman negara itu, risikonya makin rendah, sehingga biasanya tingkat bunganya makin rendah. Kalau risikonya makin tinggi, misalnya negaranya itu perang, gitu ya, maka risikonya makin tinggi, sehingga bunga pinjamannya tentu akan tinggi. Itu ya prakteknya. Tapi di sini kita asumsikan tidak seperti itu. Risikonya sama. Jatuh temponya, gitu ya, untuk memudahkan kita. Yang kedua adalah ada mobilitas sempurna. Ya, artinya adalah perdagangan antar negara itu tidak dibatasi. Ya, tidak ada pembatasan. Ya, arus modal itu bisa keluar masuk dengan mudah, gitu ya. Seperti Indonesia misalnya, kan contohnya kita melarang ekspor atas kayu gelondongan. Nah, berarti itu kan berarti kita tidak harus keluar masuknya modal kan tidak bebas, ya. Kita melarang impor beras. Nah, berarti itu kan tidak bebas modalnya, ya. Atau ada negara-negara tertentu tidak boleh investasi ke Indonesia. Nah, itu juga tidak bebas, ya. Artinya kalau ini kita asumsikan bebas, ya. Kita berdagang dengan siapa saja, dengan di mana saja bebas, ya. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian itu kecil. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, mengapa perekonomian terbuka ini bersifat kecil? Ya, artinya gini, kondisi perekonomian negara itu tidak bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dunia secara keseluruhan. Ya, dunia ini yang terdiri dari berbagai negara, kalau itu dikumpulkan, itu sebenarnya juga suatu perekonomian yang tertutup, yang terdiri dari perdagangan antar negara-negara, ya kan? Sebenarnya itu. Ketika seperti perekonomian tertutup, gitu ya, kita kembali lagi seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa
yang membentuk keseimbangan itu adalah tingkat bunga. Ya. Nah, tingkat bunga ya yang berlaku ya antar negara itu juga tentunya adalah tingkat bunga dunia, bukan tingkat bunga dari satu negara di beberapa anggotanya, tapi adalah tingkat bunga yang berlaku untuk di seluruh dunia. Nah, di antara berbagai negara itu tentu ada yang sangat berpengaruh terhadap tingkat bunga dunia. Ya. Sebagai contoh pertanyaan saya misalnya, apakah kalau Bank Sentral Indonesia misalnya meningkatkan tingkat suku bunganya, itu akan berpengaruh kepada tingkat bunga dunia? Ya, Indonesia kan mencetak rupiah. Nah, sekarang Bank Indonesia meningkatkan suku bunganya. Sehingga sekarang uang rupiahnya itu banyak disimpan sebagai tabungan. Nah, apakah kebijakan Bank Indonesia ini, kebijakan di Indonesia ini berpengaruh terhadap dunia? Menurut Anda gimana? Apakah itu berpengaruh secara internasional? Apakah itu punya pengaruhnya? Mungkin iya Pak, mungkin ada pengaruhnya. Nah, sekarang yang satu lagi misalnya, ya, Amerika misalnya. Apakah kebijakan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya berpengaruh terhadap perekonomian dunia? Iya Pak. Sangat berpengaruh Pak. Apa yang membedakan kebijakan Bank Sentral Indonesia dengan Bank Sentral Amerika? Kan sama-sama kebijakannya. Tingkat partisipasinya mungkin berbeda Pak. Jadi tingkat kepengaruhannya juga sangat. Lebih besar mana pengaruhnya? Mana yang paling berpengaruh? Amerika. Kebijakan Bank Sentral di Amerika apa Bank Sentral Indonesia? Amerika. Mengapa kebijakan Bank Sentral Amerika berpengaruh? Kalau dari PPT itu kalau yang Indonesia mungkin masuknya dia ekonominya kecil Pak. Jadi perubahan tingkat suku bunganya itu tidak terlalu mempengaruhi dunia. Maksud gitu. iya, kecil itu bagaimana maksudnya? Mengapa disebut kecil? Ya. Jadi ini, kalau kebijakan Bank Sentral Indonesia menaikkan suku bunga, kemudian rupiahnya menjadi berkurang gitu ya. Apakah itu mempengaruhi transaksi perdagangan misalnya antara Jepang dengan Inggris misalnya? Apakah kebijakan Bank Sentral Indonesia menaikkan suku bunga rupiahnya berpengaruh terhadap transaksi orang Jepang dengan orang Inggris? Orang Argentina dengan orang Jerman misalnya. Apakah berpengaruh? Ada pengaruhnya nggak? Tidak, Pak. Nggak berpengaruh ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Amerika yang menaikkan suku bunganya? Apakah berpengaruh terhadap transaksi perdagangan antara Jerman dengan Brasil misalnya? Menurut Anda berpengaruh nggak? Menurut Anda berpengaruh nggak? Menurut saya berpengaruh, tapi sebenarnya masih kurang paham konsepnya juga Pak. Nah, kira-kira mengapa berpengaruh? Ya. Karena apa? Karena transaksi perdagangan itu biasanya pakai mata uang apa? Dolar. Pakai mata uang dolar Amerika. Ya. Nah, sekarang kalau mereka bertransaksi, karena kan gini ya, antar negara itu kan nggak mau ya. Orang Jerman nggak mau dibayar pakai mata uangnya Brasil. Orang Brasil nggak mau juga dibayar mata uang Jerman, nggak laku. Ya, jadi kita harus dibayar pakai uang yang laku, yang biasanya sering diterima. Yang sering diterima itu apa? Uang dolar. Nah, apa akibatnya? Sekarang Anda bayangkan, kalau
Bank sentral di Amerika menaikkan suku bunganya, apa yang terjadi dengan dolar? Jumlah dolar bagaimana di pasaran? Makin banyak apa makin sedikit? Makin sedikit, Pak. Makin sedikit, Pak. Makin sedikit. Karena apa? Kan dolarnya masuk lagi ke Amerika, ya, wah, dikasih bunganya tinggi, ya, masukin aja tabungan ke Amerika. Akibatnya kan makin sedikit uang dolar di Amerika. Padahal negara-negara membutuhkan dolar untuk transaksi perdagangan. Akibatnya negara-negara itu mencari makin sulit. Kalau mencari dolar makin sulit, dolar makin terapresiasi, nilainya makin menguat, mata uangnya makin lemah yang lain. Nah, ini ya, jadi bedanya. Jadi kan Bank Amerika itu berpengaruh terhadap mata uang dunia, terhadap tingkat bunga dunia. Itu yang membedakan. Ya, kalau negara kecil-kecil mah nggak pengaruh, mau gitu nggak dipakai. Ya, nah makanya kemudian untuk menyaingi ini gitu ya, di Eropa mereka juga membuat ya euro namanya. Tapi itu juga hanya untuk antar negara di Eropa, dan itu juga nggak semua negara Eropa kan, hanya beberapa negara Eropa saja menggunakan euro. Tujuannya apa? Agar mereka tidak repot menukarkan uang, ya. Masa mau belanja dari Jerman ke Inggris harus tukar dolar gitu kan? Pakailah euro saja gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita nuker dolar itu kan biaya, ada biayanya kan. Kalau misalnya anggaplah sekarang dolar 15.000, ya. Kalau saya ingin membeli dolar, saya harus membayar misalnya 15.100 untuk $1. Tapi kalau saya jual dolarnya, maka dolar saya hanya dihargai sebesar 14.900. Ada selisih kan? Nah, itu kan biaya itu. Nah, kalau baru $1 dikalikan sekian ribu, sekian ratus juta dolar kan mahal kan? Nah, ini. Jadi untuk menghalangi itu, ya. Ini ya perekonomian terbuka kecil, ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang ya, tadi dari sisi penawarnya, sekarang dari sisi permintaan. Dari sisi permintaan itu adalah menunjukkan permintaan ya, investasi ya dikaitkan dengan tingkat bunga dunia ya. Semakin rendah tingkat bunganya ya, investasinya semakin banyak. Maka dari penawaran modal dan permintaan investasi, inilah kalau di perekonomian tertutup yang membentuk keseimbangan tingkat bunga. Ini kalau yang perekonomian tertutup yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau perekonomian terbuka? Keseimbangan perekonomian terbuka itu kalau perekonomian di dunia itu tingkat bunga dunianya itu lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ada di suatu negara, nah, maka sekarang modal dari dalam negeri akan lebih senang mengalir ke luar negeri, ya, karena menjanjikan bunga yang lebih tinggi. Ya. Akibatnya apa? Ya, tingkat tabungan ya sekarang lebih banyak daripada investasinya. Karena uang kita mengalir keluar, ya. Jadi kita apa? Mengalami surplus neraca perdagangan sebesar NX-nya. Itu ya. Sebesar NX-nya. Nah, sekarang tadi sudah ya bagaimana keseimbangan nilai tukar, keseimbangan tingkat bunga dunia. Ya. Namun kita harus melihat bahwa tingkat bunga dunia itu bukan menjadi kunci keseimbangan perekonomian. Ya. Ketika perekonomian itu buka, gitu ya, kita akan lihat bahwa untuk melakukan perdagangan itu kita menggunakan nilai tukar atau kurs. Ya. Nah,
Nilai tukar itu ada, yang pertama adalah nilai tukar nominal, kurs nominal. Ya, itu perbandingan mata uang satu dengan negara lain. Ya, misalnya yen per dolar, rupiah per dolar, bisa gitu ya. Nah, ini contohnya. A few ya. Jadi contoh ini tahun 2015 misalnya ya. Indonesia waktu itu $1 itu adalah 12.000 ya, 12.000 rupiah. Nah, sekarang $1 itu sudah mendekati 15.000 rupiah. Artinya adalah mata uang Indonesia itu mengalami depresiasi terhadap dolar. Mata uang Indonesia melemah terhadap dolar. Karena apa? Karena dulu untuk menukar $1 kita cukup membayar 12.000. Sekarang untuk membeli $1 kita harus mengeluarkan 15.000. Berarti nilai mata uang kita turun, kita mengalami depresiasi. Ya. Sebaliknya mata uang Amerika mengalami apresiasi, mata uangnya menguat. Ya. Orang Amerika kalau dulu menukarkan uangnya ke rupiah, ya tahun 2015, dia membawa uang $1, dia bisa membawa uang 1.000 sebanyak 12 lembar, ya tahun 2015. Sekarang, ya dengan $1 sekarang dia bisa memperoleh 15 lembar uang 1.000-an. Jadi daya belinya makin kuat sehingga dia mengalami yang disebut dengan apresiasi. Ya. Nah, nilai tukar nominal ini bisa Anda lihat di bank, yang diumumkan di televisi, ya, di koran, ini adalah mata uang nilai tukar nominal. Nah, kemudian ada satu lagi yang disebut dengan nilai tukar real. Nilai tukar real itu kita gunakan lambang epsilon, ya, menunjukkan nilai tukar relatif terkait dengan satu barang satu dengan yang lain ditukar, ya. Di sini dicontohkan misalnya menukarkan satu burger produksi Jepang dengan burger produksi Amerika, ya. Nilai tukar real. Ya. Atau kalau di Indonesia misalnya bagaimana kita menukarkan kalau 1 kilogram beras dari Jepang itu kita tukar dengan berapa kilo dari Indonesia. Ya, misalnya 1 kilogram beras Jepang itu harus ditukar dengan 3 kilo beras produksi Indonesia. Nah, gitu ya. Itu adalah nilai tukar real. Ya. Nah, untuk menghitungnya ya kita seperti ini ya. Persamaannya nilai tukar real adalah sama dengan nilai tukar nominal dikalikan dengan harga barang di dalam negeri bagi dengan harga barang di luar negeri. Jadi kalau kita mau membandingkan nilai tukar realnya, barang yang di dalam negeri ini kita kalikan dengan nilai tukar nominalnya, baru bisa dibandingkan, ya. Misalnya ini di Amerika, ya. Ini barang dalam negeri di Amerika untuk dibandingkan dengan barang produksi Jepang, maka nilai harga barang Amerika dikalikan dulu dengan nilai tukar nominal dengan yen Jepang, sehingga kalau sudah sama-sama yennya, maka bisa kita bandingkan. Ya. Ini disebut juga dengan daya beli, ya, daya beli berapa banyak barang produksi Amerika ketika ditukarkan dengan barang produksi Jepang. Berapa banyak yang harus dikorbankan, ya, sebagai seperti tadi, berapa banyak beras produksi Indonesia yang harus dikorbankan untuk memperoleh 1 kilogram beras di Jepang. Nah, gitu ya. Misalnya, kita harus mengorbankan 3 kilo beras Indonesia untuk memperoleh 1 kilogram beras Jepang misalnya. Nah, itu adalah nilai tukar real. Ya. Contoh di sini, harga
burger di Amerika, harga burger di Jepang ya di luar negeri adalah 200 yen. Sedangkan harga burger di Amerika itu adalah $2,5. Ya. Asumsinya di sini Amerika itu adalah dalam negeri ya, di dalam negerinya Amerika. Nilai tukarnya adalah 120 yen per dolar. Maka nilai tukar yield itu adalah sama dengan 1,5 kalinya. Ya, jadi burger di Amerika itu kalau pakai nominal itu harganya adalah sebesar 300 yen. Ya, sedangkan burger di Jepang itu adalah 200 yen. Ya. Artinya adalah orang Jepang kalau mau menukar untuk memperoleh satu burger Amerika, dia harus mengorbankan 1,5 burger. Atau untuk memperoleh 2 burger dari Amerika, orang Jepang harus mengorbankan 3 buah burger. Itu ya. Karena pertukarannya adalah 1,5. Ya. Nah, di dalam prakteknya gitu ya, nilai tukar real itu membandingkan harga sekelompok barang ya, produksi dalam negeri dengan barang di luar negeri ya. Nah, di konsep ekonomi makro, harga sekelompok barang ya itu adalah merupakan sama dengan output produksi nasional. Sehingga kalau kita mengukur menggunakan nilai tukar real itu sama dengan kita membandingkan produksi antar negara. Ya, misalnya total produksi Indonesia berapa banyak bisa ditukar dengan total produksi di Jepang. Ya, jadi itulah yang menunjukkan nilai tukar realnya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh dari nilai tukar terhadap neraca perdagangan? Ya, nah kita lihat pakai rumusannya ini saja. Ya, nah. Bagaimana pengaruh dari neraca perdagangan terhadap nilai yang dipengaruhi oleh nilai tukar? Ya, kalau nilai tukarnya itu naik, ini ya, nilai tukar real itu naik, berarti kan kalau dari persamaan ini, yang atasnya naik atau yang bawahnya turun, ya kan? Yang harga dalam negeri naik atau harga luar negeri turun, maka ini yang akan membuat nilai tukar real akan naik, ya kan? Artinya adalah kalau harga di dalam negeri itu naik, inflasi, harganya naik berarti harganya lebih mahal, ya kan? Dan atau harga di luar negerinya turun, ya, harga luar negeri lebih murah, maka nilai tukar real akan naik. Jadi ini menunjukkan kalau nilai tukar real naik, harga barang dalam negeri lebih mahal daripada dari luar negeri, maka impor kita akan naik, ekspor kita akan turun karena harga dalam negeri menjadi lebih mahal. Ya, kalau nilai tukar realnya ini turun, ya, berarti kalau ini turun, berarti harga barang dalam negeri turun atau harga barang dalam negeri naik. Kalau harga barang dalam negeri turun atau harga barang luar negeri naik, artinya ekspor kita bisa meningkat. Karena barang dalam negeri lebih murah daripada di luar. Nilai tukar realnya turun. Ya, jadi kalau dihubungkan di sini, kalau nilai tukar real itu naik, maka harga dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga ekspornya turun, impornya naik. Akibatnya neraca perdagangannya menjadi turun. Ya. Nah, ini terlihat di dalam bagian ini. Ya. Di dalam data perdagangan Amerika gitu ya.
ketika nilai tukar itu naik, maka neraca perdagangan akan turun. Ya, nilai tukar naik, neraca perdagangan akan turun. Ya, jadi terhadap hubungannya yang saling berlawanan. Jadi dari itu kita sudah lihat bahwa neraca perdagangan itu dipengaruhi oleh nilai tukar. Ya. Kalau kita gambarkan di sini, ya, hubungan antara nilai tukar dengan neraca perdagangan, ya, misalnya di nilai tukar 1, ya, ketika nilai tukarnya itu rendah, maka neraca perdagangannya itu adalah positif. Ya, harga barang dalam negeri lebih murah sehingga perdagangan kita bisa surplus. Ya. Baliknya, kalau nilai tukarnya itu tinggi, harga barang dalam negeri itu mahal, maka neraca perdagangan kita bisa negatif, ya, bisa defisit. Ya, kita lebih banyak impor daripada ekspor. Nah, kemudian kita sudah lihat tadi bagaimana peran dari kurs terhadap neraca perdagangan. Ya. Nah, kita lihat kembali di sini persamaan neraca perdagangan adalah sama dengan tabungan dikurangi investasi, di mana tabungan itu adalah dipengaruhi oleh faktor domestik, ya, jumlah output, kemudian kebijakan fiskal, gitu ya. Sedangkan investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi kita lihat di sini sekarang hubungannya adalah neraca perdagangan itu yang dipengaruhi oleh kurs itu sama dengan tingkat jumlah tabungan dikurangi dengan investasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat persamaannya, ya, keseimbangan dari permintaan dan tawaran kurs, ya, itu adalah seperti ini digambarkannya. Ya, ini adalah penawaran, ya, atau disebut juga seperti ini, ya. Penawaran, ya, itu adalah jumlah uang yang akan digunakan, ya, jumlah uang yang akan ditukarkan untuk membiayai investasi di luar negeri. Sedangkan permintaan itu adalah permintaan dari uang dalam negeri untuk melakukan transaksi perdagangan. Ya, inilah yang membentuk keseimbangan nilai mata uang. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya nih, ya, seperti Indonesia, nilai tukarnya yang terus menurun, ya, itu berarti kan suplai uangnya itu semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi inilah yang menentukan nilai tukar real. Nah, dari keseimbangan ini tadi, ya, sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap nilai tukar dalam neraca perdagangan. Ya. Pertama adalah kebijakan fiskal dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau ada perubahan kebijakan fiskal yang ada di luar negeri. Ketiga adalah bagaimana kalau ada kenaikan investasi, permintaan investasi di dalam negeri. Yang keempat adalah bagaimana kalau ada kebijakan perdagangan, misalnya membatasi impor. Ya, contohnya di sini. Pertama adalah bagaimana kalau sekarang
di dalam negeri atau ada kebijakan fiskal ekspansif. Ya, kebijakan fiskal ekspansif contohnya adalah meningkatnya belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan tabungan nasionalnya turun, ya, jumlah uang yang ditawarkan makin sedikit, sehingga kurvanya penawarannya bergeser ke kiri. Ya. Ketika tingkat tabungan turun, ya, akan ada uang masuk, ada capital inflow yang masuk untuk membiayai investasi atau memberikan pinjaman, ya, untuk membiayai belanja atau konsumsi. Nah, hal ini mengakibatkan, ya, jumlah mata uang yang tersedia itu makin sedikit, ya, mata uang domestik itu menjadi menguat, naik, ya, kursnya menjadi naik. Ya. Akibat kalau kursnya naik, harga barang dalam negeri menjadi lebih mahal. Ya. Jadi ekspor kita turun, impor kita naik. Nah, ini ditunjukkan neraca perdagangan kita ke kiri turun. Ya. Nah, ini juga kelihatan di sini, ya. Kalau berdasarkan data di sini, ya, di grafik ini, ketika neraca perdagangannya itu turun, itu, ya, yang hijau ini, ketika neraca perdagangannya turun, ya, defisitnya naik, ya, yang orange ini adalah defisit. Ketika turun, ketika neraca perdagangan turun, defisit perdagangannya akan naik. Yang kedua, bagaimana kalau sekarang kondisinya negara di luar negeri, ya, negara-negara di dunia itu yang meningkatkan kebijakan fiskalnya. Mereka sekarang ekspansif, belanjanya di luar negeri yang meningkat. Ya. Kalau belanja di luar negeri yang meningkat, berarti tabungan orang di luar negeri akan sedikit. Dia membutuhkan modal lebih banyak. Ya. Nah, kenaikan permintaan modal dari luar negeri itu akan mendorong kenaikan tingkat bunga dunia, ya. Karena tabungan dunia itu turun, ya, maka tingkat bunga di dunia jadi naik. Ya, akibatnya sekarang sebagian dana dari dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Ya. Geser ke kanan, ya. Kalau kita lihat di sini, nilai kurs real kita menjadi lebih rendah. Ya. Nilai mata uang kita terdepresiasi, maka neraca perdagangan kita bisa meningkat. Nah, sekarang silakan Anda coba. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ya? Tentukan dampak dari peningkatan permintaan investasi, ya. Jelaskan pengaruhnya terhadap neraca perdagangan, kemudian capital outflow, dan nilai tukar realnya. Nah, coba Anda buat gambarnya dan kemudian jelaskan pengaruh dari permintaan investasi yang meningkat di dalam negeri.
Oke, ada yang mau membantu menjelaskan? Bagaimana kalau ada kenaikan investasi? Mungkin saya mau nyoba, Pak. Siapa nih? Irfan ya? Iya, Pak. Ya, gimana Mas Irfan? Investasinya naik, otomatis kan arus keluarnya berkurang, Pak. Arus keluar outflow-nya tuh berkurang. Sehingga tuh menggeser kurva S-min ini ke arah kiri. Kurva permintaan apa penawaran? Yang ini Pak, yang tegak ini. Itu permintaan apa penawaran? Penawar. Kurva penawaran. Iya. Iya Pak, penawaran Pak. Terus? Ini tuh karena kurva penawaran geser ke kiri, berarti nilai tukar realnya naik Pak. Terus NX atau apa ya namanya tuh, ekspor dikurang impor kita tuh jadi berkurang Pak. Oke, itu ya. Oke, itu ya. Jadi ketika investasi kita naik lebih tinggi, maka akan mengakibatkan jumlah dana yang ditawarkan menjadi turun karena kita gunakan untuk membiayai investasi dalam negeri. Ya, akibatnya sekarang nilai tukarnya menjadi ya, nilai tukar yang naik membuat harga lebih mahal. Ya, jika perdagangan kita jadi turun. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau ada kebijakan perdagangan. Ya, misalnya pemerintah membatasi impor atau memberikan subsidi ekspor. Ya, apa pengaruhnya terhadap neraca perdagangan? Kalau pemerintah itu membuat batasan, membatasi impor, ya, atau memberikan subsidi ekspor, itu hanya akan mendorong kurva neraca perdagangan naik ke atas, gitu ya, mendorong kenaik kurs nilai tukar real, tapi tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Ya, jadi contoh misalnya pemerintah membatasi impor, misalnya pemerintah membatasi impor beras misalnya, atau pemerintah memberikan subsidi ekspor mebel misalnya, ya, ekspor mebelnya diberikan subsidi agar makin banyak ekspornya ke luar negeri, maka neraca perdagangan akan naik, ekspor kita naik, ya, karena pemerintah memberikan subsidi terhadap ekspor mebel, misalnya tidak dikenakan pajak, misalnya, akan naik ke atas. Nah, akibat kenaikan neraca perdagangan ke atas, maka nilai tukar real kita juga akan naik. Kalau nilai tukar real naik, berarti menjadi barang menjadi lebih mahal. Nah, ketika barang ini menjadi lebih mahal, maka ekspor kita yang lain, misalnya kita mengekspor pakaian, ya, karena nilai tukar real naik, harga pakaian kita menjadi lebih mahal. Akibatnya adalah sekarang ekspor pakaian kita menjadi turun. Ya, jadi ketika ekspor mebelnya disubsidi akan menjadi naik, tapi ekspor
pakaian menjadi turun hingga tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Jadi kalau ada kebijakan perdagangan itu tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan, hanya mengakibatkan kurs real kita menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi nilai tukar menjadi meningkat ya karena kenaikan permintaan ya. Kemudian neraca perdagangannya itu tetap ya tidak berpengaruh ya. Ini mengakibatkan ekspornya turun, impornya juga turun. Ya, ini akibat kenaikan nilai tukar real. Nah, sekarang kita akan tadi kita sudah membahas tentang nilai tukar real. Ya, bagaimana dengan nilai tukar nominal? Nilai tukar nominal berarti dari persamaan ini tinggal kita susun saja. Nilai tukar nominal adalah sama dengan nilai tukar real dikalikan dengan harga di luar negeri dibagi dengan harga dalam negeri. Ya, di mana faktor yang berpengaruh terhadap nilai tukar nominal ini ya untuk nilai tukar real dipengaruhi oleh keseimbangan antara neraca perdagangan ya permintaan untuk nilai tukar dengan ketersediaan dari dana yang tersedia untuk digunakan transaksi perdagangan ya penawaran dana untuk transaksi. Kemudian harga di luar negeri dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di luar negeri, ya, di mana di sini keseimbangan uang real dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia, inflasi dunia, kemudian output atau pendapatan di dunia. Sedangkan yang di dalam negeri itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia ditambah dengan inflasi dalam negeri ditambah dengan output dari dalam negeri. Nah, persamaan ini ya, kalau kita mau melihat tingkat perubahannya dengan menggunakan model aritmetika, setiap perubahan di sini itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, bahwa perubahan nilai nominal adalah sama dengan perubahan dari nilai tukar real. Kemudian kalau trik aritmetikanya perkalian itu menjadi penjumlahan ditambah dengan perubahan harga di luar negeri. Kemudian untuk pembagian aritmetikanya menjadi pengurangan. Ya, dikurangi dengan perubahan harga dalam negeri. Ya. Jadi perubahan harga di luar negeri itu merupakan inflasi luar negeri, perubahan harga dalam negeri merupakan inflasi dalam negeri. Ya, digambarkan di sini. Jadi perubahan nilai tukar nominal itu dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar real ditambah dengan luar negeri dikurangi dengan inflasi dalam negeri. Jadi dengan demikian kita lihat di sini. Kalau inflasi dalam negeri lebih tinggi dengan inflasi di luar negeri, maka nilai tukar real kita akan naik lebih tinggi. Kalau nilai inflasi kita nilainya akan turun gitu ya. Tapi kalau inflasi dalam negeri lebih rendah daripada inflasi luar negeri, maka nilai tukar nominal akan naik, akan menguat. Kalau inflasi dalam negeri itu lebih kecil daripada inflasi nilai inflasi dalam negeri lebih tinggi, maka ini akan menurun. Nilai tukar nominal akan depresiasi. Kalau ini naik, maka ini turun. Kalau ini turun, maka ini naik, gitu ya. Karena ini jadi pengurangan. Jadi kalau nilai tukar
kalau inflasi di Indonesia itu lebih tinggi daripada inflasi di dunia, ya, lebih tinggi, maka ini akan naik. Nilai tukar nominal kita akan terapresiasi, naik. Gitu ya, sebaliknya. Demikian juga sebaliknya. Nah, inilah kemudian yang kalau Anda lihat di sini, ya, negara-negara yang mengalami inflasi yang tinggi, ya, di sini seperti Brasil, gitu ya, Afrika Selatan, ya, inflasinya tinggi, maka kenaikan nilai tukar nominalnya semakin besar. Ya. Semakin kecil inflasinya, ya, perubahan nilai tukar nominalnya itu semakin kecil. Ya, Anda bisa lihat misalnya tadi di tahun 2015, ya, Indonesia itu $1 12.000 nominalnya, ya. Sekarang menjadi $1 15.000. Berarti nilai inflasi kita itu lebih tinggi daripada inflasi yang ada di dunia, ya. Beda dengan Jepang, Anda lihat tadi, ya. Di Jepang itu dulu $1 118, sekarang $1 hanya 120. Ya, berarti nilai inflasi di Jepang itu sangat kecil, sangat rendah. Sehingga perubahan nilai nominalnya juga, nilai tukar nominal juga sangat kecil. Ya. Nah, salah satu cara untuk menghitung nilai tukar nominal, kita membuat pendekatan dengan yang disebut dengan purchasing power parity, ya, paritas daya beli. Artinya adalah untuk satu barang yang sama itu tidak boleh dijual dengan harga berbeda pada lokasi berbeda pada saat yang sama. Contoh misalnya burger McD, ya, kan ada di seluruh McD, ya. Burger yang dihasilkan McD, ya, kalau burgernya itu sama, ya, di semua negara model burgernya itu sama, seharusnya barang yang sama ini tidak boleh dijual dengan harga berbeda di lokasi yang berbeda pada saat yang sama. Nah, ini konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ini nilai tukar real, ya, akan menyesuaikan harga sekelompok barang antar satu negara dengan negara lain. Nah, mengapa demikian? Ya, hukum satu harga ini berlaku karena adanya pedagang arbitrase, pedagang perantara. Ya, jadi contoh, kalau harga burger McD di Indonesia lebih murah daripada burger McD di Amerika, maka ada pedagang yang mengambil barang dari Indonesia dijual di Amerika. Ya, maka kalau seperti itu dilakukan, maka supply di Amerika itu akan naik, ya, supply di Indonesia akan turun karena dipindahkan barangnya ke Amerika. Kalau di Indonesia supply-nya turun, ya, maka lama-lama harganya akan naik. Sedangkan di Amerika karena supply-nya naik, lama-lama harganya akan turun. Sehingga lama-lama burger di Indonesia dengan Amerika akan sama harganya. Nah, ini konsepnya kalau pakai konsep teori ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan konsep ini, ya, bahwa harga di luar negeri, ya, itu adalah sama dengan harga dalam negeri dikalikan dengan nilai tukarnya. Sehingga di sini nilai tukar nominal itu adalah perbandingan harga negeri dibandingkan dengan harga dalam negeri. Nah, kalau nilai tukar nominal itu hanya merupakan perbandingan luar negeri dengan harga dalam negeri, ya, maka nilai tukar real itu sama dengan 1. Ya, kalau kita persamaan ini kita masukkan ke sini. Artinya adalah berlaku satu harga, ya, nilai tukar real. Jadi ketika nilai tukarnya real itu sama, maka satu burger di Indonesia itu bisa ditukar dengan satu burger di Amerika. Ya, di sini konsep ini
neraca perdagangannya menjadi datar, ya, menjadi horizontal. Nah, apakah ini bisa berlaku di dunia nyata? Gitu ya. Nah, ini teori ini hanya sekedar teori saja. Ya, dalam prakteknya tidak bisa ini terjadi. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin seluruh barang itu ditukarkan ke luar negeri. Ya, tidak mudah ya menukarkan semua barang itu ke luar negeri. Ya, kalau tadi kita contohnya burger misalnya ya, lebih murah di Indonesia kita bawa ke Amerika gitu ya. Tapi kan itu perlu transportasi, biaya lagi sehingga tidak mudah memindahkan. Kemudian juga tidak semua barang bisa dipindahkan gitu ya. Di contoh disebutkan misalnya, apakah kalau kita potong rambut di Indonesia lebih murah, apakah kemudian potong rambutnya ini kita pindah ke luar negeri? Kan nggak bisa juga. Jadi tidak mudah itu. Kemudian yang kedua, perbedaan produksi dalam negeri itu bukan substitusi yang sempurna. Ya. Kalau seseorang sudah senang dengan mobil Eropa daripada mobil Jepang, meskipun mobil Eropa itu lebih mahal, tapi dia tidak mau menukar dengan barang produksi Jepang. Ya, jadi tidak mudah menukarkan barang antar negara. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Gitu ya. Namun konsep dari purchasing power parity ini adalah teori sederhana untuk menggambarkan bagaimana kita menghitung nilai tukar nominal. Ya, meskipun di dalam dunia nyata ini sulit. Gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan misalnya bagaimana harga barang misalnya kita bisa menukarkan misalnya kalau satu burger di Amerika itu harganya $3 ya, sedangkan harga burger di Indonesia itu adalah 40.000 misalnya ya, atau 50.000 misalnya ya, maka kita bisa menghitung nilai tukar nominal kita itu berapa sih ya, untuk pendekatan. Kalau $1 itu sekarang 15.000, berarti harga burger di Amerika itu sekarang 45.000. Ya, harga burger di Indonesia adalah tadi 40.000. Nah, jadi dari situ kita bisa bandingkan. Oh, berarti nilai tukar nominal kita adalah sekian. Nah, itu. Kita bisa membandingkan itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, tadi kita menggunakan konsep perekonomian terbuka kecil. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana kalau ini diterapkan pada negara besar seperti Amerika. Ya, kita akan bandingkan di sini. Ya, misalnya di Amerika itu membuat kebijakan belanja pemerintahnya, ya, dinaikkan tahun 70 itu 2,2 naik menjadi 3,9. Ya. Maka di sini naik, ya. Ketika belanjanya dinaikkan, maka akibatnya tabungannya turun. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ketika belanja pemerintah itu naik dari 2,2 menjadi 3,9 di sini, maka tabungannya akan turun. Ya, tabungannya turun ya, aktualnya. Kemudian tingkat bunganya menjadi naik 6,3 ya. Investasinya kalau tingkat bunga naik, investasinya jadi turun. Neraca perdagangannya menjadi turun ya. Dari 0,3 minus menjadi minus 2. Kemudian nilai tukarnya menjadi menguat, terapresiasi. Ya. Nah, bagaimana kalau ini di perekonomian tertutup? Kalau perekonomian tertutup, ya, ini sama. Kalau ini naik, maka ini juga naik, ya. Belanja pemerintah naik, tabungan juga turun. Ya, tapi kalau perekonomian tertutup, ya, ini akan mendorong kenaikan tingkat bunga dan investasi akan turun. Sedangkan neraca perdagangan itu tidak berpengaruh.
Ya. Nah, untuk perekonomian yang terbuka kecil, gitu ya, tingkat bunga dan investasi itu tidak berubah. Yang berpengaruh adalah neraca perdagangan. Ya, jadi kalau dilihat di sini, kalau perekonomian tertutup, ya nilai tukar dan neraca perdagangan tidak terpengaruh. Tetapi kalau perekonomian itu terbuka, ya maka tingkat bunga dan investasi tidak berpengaruh, karena yang berpengaruh adalah neraca perdagangan dan nilai tukarnya. Nah, kemudian bagaimana kalau di Amerika? Apa bedanya Amerika dengan negara-negara yang lain? Ya, perekonomian terbuka kecil. Untuk negara besar seperti Amerika yang disebut sebagai terbuka besar, gitu ya, perekonomiannya itu merupakan campuran dari perekonomian tertutup dan terbuka kecil. Ya, jadi perubahannya di antara kedua ini. Ya, sebagai contoh misalnya, apa pengaruh dari kebijakan fiskal ekspansif terhadap penurunan tingkat bunga? Ya, kalau perekonomian tertutup, akibat kenaikan belanja pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Sedangkan di perekonomian terbuka kecil itu tidak berpengaruh, ya, terhadap perdagangan. Namun untuk perekonomian terbuka besar, ya, tingkat bunganya akan naik, tapi tidak sebesar di perekonomian tertutup. Ya. Kemudian kalau akibat dari kenaikan belanja belanja pemerintah, kenaikan tingkat bunga mengakibatkan turunnya tingkat investasi. Ya, di perekonomian yang terbuka kecil tidak terlalu berpengaruh. Namun untuk negara yang besar, ya, itu tingkat investasinya juga akan turun, tapi tidak sebesar penurunan di perekonomian tertutup. Nah, kemudian apa pengaruhnya terhadap neraca perdagangan? Ya, kalau kebijakan fiskal ekspansif itu tidak berpengaruh terhadap neraca perdagangan antar negara. Ya, sedangkan kalau perekonomian terbuka kecil, ya, akibat ekspansi fiskal di satu negara akan mengakibatkan neraca perdagangannya akan turun. Nah, untuk perekonomian Amerika yang besar, ya, neraca perdagangannya akan turun, tapi tidak sebesar penurunan yang ada di perekonomian terbuka kecil. Ya, jadi kombinasi, ya, kalau pengaruh terhadap Amerika yang negara besar itu kombinasi dari dua kondisi. Oke, nah, demikian. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan dilihat di LMS. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan di situ. Apa sudah bisa dilihat? Iya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah bisa